Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nudian Syahputra, biasa dipanggil dengan Raihan. Saya di sini ingin menyampaikan keresahan saya sebagai mahasiswa di kampus ini. Kenapa sih di kampus kita tuh harus ada asap rokok gitu loh? Karena padahal di sekitaran kampus itu sudah ada terpampang jelas tiap lorong-lorong itu kawasan tanpa asap rokok di lingkungan kampus. Nah, maksud saya berdiri di sini tuh, saya ingin menyampaikan sebuah argumen bahwa sebenarnya kampus itu tidak usah ada asap rokok seperti itu. Nah, sebelum saya memulai lebih lanjut lagi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan satu aktivitas simpel, yaitu coba teman-teman tarik nafas lalu hembuskan. Teman-teman sadar nggak sih, apakah yakin udara yang kita hirup setiap hari di kampus ini tuh 100% aman apa enggak? Apakah yang kita hirup itu ada racun yang tersimpan di dalam tubuh kita ini? Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Karena di sini tuh saya mau memfokuskan untuk kepada rokok pasifnya itu. Kenapa? Karena rokok pasif itu rugi teman-teman, gitu. Sebelum saya lanjut ada video singkat. Pasif itu berarti benar dok, Ya, bukan mitos itu. betul. Jadi rokok pasif risiko terjadi kanker paru 4 kali lipat. Dari 4 kali lipat dari kalau nggak ngerokok. Kalau nggak ngerokok, itu nggak ngerokok kan dia iya. ada risiko lifetime risk untuk jadi cancer. Nah, di sini dari video tersebut secara singkat dijelaskan bahwa Ferry Wandi itu berwawancara dengan salah satu dokter menjelaskan bahwa perokok pasif itu sebenarnya kan misalkan teman-teman pernah mendengar bahwa perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Sebenarnya itu salah teman-teman. Jadi para perokok aktif itu juga mempunyai 13 kali lebih lipat untuk terkena kanker paru-paru daripada yang perokok pasif, dan 4 kali lebih besar terkena penyakitnya daripada si perokok pasifnya tersebut. Jadi gini teman-teman, di sekitaran kita tuh yang membeli rokok itu biasanya siapa sih? Mereka kan yang merokok. Tapi yang biasanya begitu kita sendiri, kita yang ngebeli tapi kita yang menghirup asapnya. Nah, dari asap yang dihirup kita itu teman-teman, itu tuh sebenarnya ada jejak racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, maksud dari jejak racun itu adalah kayak sebuah dari zat-zat, dari beberapa zat kimia. Nah, di sini tuh aku akan membagikan sebuah poster yang menjelaskan adanya mungkin beberapa zat dari berbahaya dalam rokok ini. Sebenarnya teman-teman. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa nih di zat-zat di dalam rokok itu ada yang namanya tar, hidrogen cyanida, nikotin, formaldehida, karbon monoksida, benzena, formaldehida lagi, dan amonia. Nah, bayangin ya teman-teman, kita setiap harinya tuh melewati lorong-lorong kampus, tapi secara tidak sadar kita tuh menghirup udara kotor gitu loh. Seperti ini. Contohnya teman-teman mungkin misalkan lagi mengerjakan sebuah tugas di sekitaran lorong kampus. Terus tiba-tiba ada salah satu atau siapapun itu yang lewat gitu aja, lewat gitu sambil merokok. Terus mungkin teman-teman di situ tuh pernah mikir gak, kenapa sih mereka tuh harus ngerokok di sekitaran kampus? Padahal lingkungan kampus adalah lingkungan yang aman ya, begitu ya teman-teman. Nah, habis dari situ tuh di dalam zat ini juga mungkin apa sih teman-teman mikir paling cuma racun dikit doang kayak gitu. Tapi di dalam rokok itu tuh sebenarnya ada zat-zat yang mungkin teman-teman baru dengar, kayak itu tuh di dalam rokok itu ada zat pengawet mayat, untuk racun tikus dan lain-lain sebagainya. Ya teman-teman bisa kebayang nih, kayak serem gak sih bahwa kita tuh pengen sehat gitu, kita tuh ke kampus pengen berpikir dengan jernih, capek otak karena belajar, tapi malah paru-paru kita nih yang rusak. Nah, kayak kita tuh sebagai mahasiswa tuh harus sadar bahwa harusnya tuh di kampus kita itu
jangan ada loh asap rokok di sekitaran kampus, karena di kampus juga sudah dijelaskan bahwa rokok itu tidak baik dan emang dilarang di sekitaran kampus itu. Nah, di sini aku akan menambahkan ada namanya tuh bahayanya dari para perokok pasif itu, yaitu ada penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru. Nah, di sini juga aku bukan hanya sekedar ngomong saja teman-teman, karena di data WHO juga sudah bilang bahwa kurang lebih 1,2 juta orang di dunia ini meninggal karena perokok pasif gitu loh teman-teman. Jadi gimana ya, orang-orang yang tidak merokok aja bisa meninggal gara-gara orang yang merokok itu, karena ngerasa gini loh teman-teman, gimana ya, bahwasannya tuh mereka tidak melakukan tapi mereka juga terkena imbasnya dari asap rokok yang gini tuh loh teman-teman. Nah terus habis itu tuh perokok pasif itu adalah korban nyata gini teman-teman. Nah di satu video lagi, merokok jelas merugikan kesehatan. Setiap hari di Indonesia 500 orang meninggal dunia karena rokok. Paparan asap rokok amat berbahaya bagi anak. Bahkan sebelum ia lahir ke dunia, asap rokok adalah penyebab bayi meninggal dalam kandungan. Cacat lahir juga jadi risikonya. nah di video tersebut juga ada fakta di lapangan yang terjadi bahwa asap rokok itu bisa membunuh bayi meskipun masih di dalam kandungan ibunya. Nah terus juga sebenarnya ada lanjutan lagi di video tersebut itu menjelaskan bahwa ada seorang bayi berumur kurang lebih 5 bulan yang harus terkapar di rumah sakit karena dia terpapar oleh asap rokok bapaknya sendiri di acara akikahannya mereka. Nah sebenarnya itu tuh harus mempunyai sebuah kesadaran masing-masing teman-teman, karena gimana ya, bahwasannya tuh mungkin untuk bahwasannya tuh mau sadar gitu loh bahwa di luar sana tuh ada yang ingin hidup sehat. Jangan misalkan ada teman-teman di sini yang merokok, udahlah merokok di sini aja, orang yang juga nggak negur. Jadi bukan gitu teman-teman. Bahwasannya tuh juga dijelaskan nih bahayanya dari perokok pasif itu adalah dari beberapa kelompok umur. Yang pertama ada kelompok umur 0 sampai 1 tahun, yaitu kematian mendadak, cacat terakhir, lalu anak-anak dari balita sampai remaja, infeksi pernafasan, asma, dan dewasa muda penyakit jantung, dewasa dan lansia itu stroke. Nah kurang lebih itu apalagi di usia kita nih, di dewasa muda sampai mungkin nanti sampai dewasa dan lansia. Nah itu tuh kurang lebih data medis bilang kita tuh kalau misalkan perokok dan tidak perokok itu kurang lebih resiko terkena penyakit 30% lebih tinggi daripada yang tidak terkena sama sekali dan apalagi tidak merokok. Nah gitu teman-teman. Nah untuk pesan-pesan nih untuk para perokok-perokok di luar sana, tahu tempat gitu loh untuk perokok. Carilah tempat public space yang mungkin di situ isinya para perokok-perokok juga. Jangan egois untuk kepentingan diri sendiri, karena di sekitaran kita juga ingin banyak yang hidup sehat. Dan untuk teman-teman semua, ayo kita kompak-kompak bersama-sama untuk bahwasannya itu saling mengingatkan satu sama lain. Mungkin ketika teman-teman melihat beberapa orang teman kita atau siapapun yang merokok di luar kampus, itu di sekitaran kampus yang mungkin teman-teman tuh tempatnya kayak mungkin di sekitaran koridor kelas, tolong ingatkan gitu. Karena ayo please, di kampus kita tuh ingin kampus udara bersih, ingin nyaman sampai kita lulus, mungkin kita ingin hidup sehat. Nah jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwasannya tuh para perokok aktif maupun pasif harus mempunyai sebuah kesadarannya masing-masing gitu loh teman-teman. Apalagi kita tuh sering menemukan banyaknya perokok aktif di luar sana itu gitu loh teman-teman. Nah kadang kenapa sih kita tuh misalkan kita sebagai korban perokok pasif gitu loh teman, kadang kita tuh kalau misalkan lagi diem atau misalkan lagi apa, kita tuh seringnya kayak malahan kita tuh pindah tempat, padahal kita tuh di situ tuh kita tuh pengen ngerjain tugas, tapi malahan kita tuh harus pindah tempat sambil kita membawa laptop, sambil kita bawain tugas-tugas yang lain. Terus kayak mereka tuh ya udah seenaknya aja gitu loh untuk para perokok di luar sana itu.
Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.